Iya, Bu. Sebenarnya kita ancungin jempol dulu ya buat Bu Krisna ya, karena Bu Krisna ini masih sangat aktif sekali, Bu, dan itu memang bagus banget nih, gitu. Maksudnya buat di usia senja ini, gitu ya, kita tetap mengisi hidup kita, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang sangat-sangat positif sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, anak Bu Krisna ini yang paling besar ya, Bu ya. Ibu sekarang lagi di rumah anak yang paling besar ya. Iya, yang cewek. Iya, nah itu sebenarnya sayang banget ya sama Bu Krisna ya, maksudnya, apa namanya, tinggal bareng di rumah dan merawat gitu kan. Wah itu, harusnya kita happy gitu ya, kita enjoy seperti itu. Memang yang namanya orang, kita nggak bisa kontrol pikiran mereka, perasaan mereka, mereka mau gimana kita nggak bisa kontrol gitu, yang bisa kontrol ya diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya, ada mantu gitu kan yang memang belum mau tinggal sama kita, ya udah gitu kan kita mau gimana gitu. Nah sekarang yang penting Bu Krisna kan bisa tinggal sama anak, sama cucu gitu kan yang emang care, yang emang, perhatian, menerima gitu. Nah kita coba lakukan yang terbaik aja gitu. Kita memang lagi masa pemulihan gitu. Ketika masa pemulihan ini sebenarnya hati yang gembira kan katanya adalah obat ya. Dengan Ibu banyak ikut kegiatan-kegiatan yang positif, tadi dengerin Bante, terus apalagi ada terapi jarak jauh gitu. Itu sangat bisa mendukung kesembuhan banget loh, ya nggak sih gitu kan. Maksudnya untuk usia 72 tahun ini masih oke banget sebenarnya gitu, masih bisa aktif di sini. Banyak yang usia usia bahkan belum sampai 72 tahun tuh udah Sama, kondisinya tuh lebih lebih susah ya, Bu, ya? iya. Sama Mhm, umur udah umur saya sama Ibu Lydia sama. nah, Lydia Chandra mhm 73. mantep lah ini sesepuh-sesepuh kita sebenarnya ya, yang memang udah membangun Wandani Iya, dari dulu nih gitu, sampai tapi kita bisa ada sekarang gitu. tapi batinnya nggak tahu. Mhm, iya, untuk batin kita fokus ke diri kita sendiri dulu, Bu, gitu. Maksudnya kita nggak usah pikirin yang lain. Anak kita, menantu kita mau pikir apa, yang penting kita sendiri dulu lah gitu. Maksudnya, tadi udah dibantu dengan terapi jarak jauh itu udah oke banget gitu ya. Itu Nanti buat batin. iya betul buat batin gitu. Boleh juga nanti, saya kirimin ini ya, link audio relaksasi tuh gitu kan dari Pak Adi W. Gunawan juga di YouTube share audio Iya. relaksasi gitu. Itu bagus banget tuh untuk kita rutin dengerin supaya batinnya itu sebenarnya tenang gitu ya. Ketika batinnya tenang kan mungkin kita bisa berpikir lebih jernih jadinya, berpikir lebih positif juga gitu ya. Jadinya nanti itu ngaruhnya ke kesehatan juga, ngaruhnya ke relasi juga gitu ya. Oke, kita kasih ini yuk, kasih reaction yuk ke Bu Krisna gitu Betul, ya, kita kasih jempol, kasih love kasih semuanya hati ya. dong, bener-bener kasih Sadu, hati Iya, sadu, dong buat sadu. Cici Krisna. Hati saya Luar udah iya, biasa banget ya Ci batin. Erika ya. i Kadang mhm, memang tidak terasa, tapi ternyata stres muncul. Salah satu yang saya rasakan adalah sekarang cenderung tidak punya vision jangka panjang. Mirip-mirip sih ya tadi kalau ceritanya dari Ci Krisna ya, tidak memiliki vision jangka panjang. Seakan-akan buat apa mikir panjang-panjang di pandemi ini bisa tiba-tiba pindah alam. Kalau mau menikmati hidup, sekarang ini aja. Bahkan sampai beli barang aja dulu hemat-hemat. Sekarang bisa jor-joran. Nih gimana nih Ci Erika? Perubahan dari kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan yang dulunya bisa hemat-hemat, sekarang jor-joran. Karena berpikiran, ya udahlah menikmati hidup, hidup cuma sekali doang gitu kali. Mungkin pemikiran Ci Inga seperti itu. Sekarang ini aja ya udah menikmati aja lah gitu kan. Jadi dia nggak punya pikiran untuk jangka panjang seperti apa gitu. iya iya. Oke, nah yang Ci ngebilang bener banget ya, yang namanya stres, kondisi mental itu kan intangible, sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Makanya kadang-kadang kita nggak ngeh gitu. Kalau kayak sakit fisik mungkin kita ada gejala yang bisa kita lihat, kita rasakan secara nyata ya, sakit kepala, batuk, muncul merah-merah mungkin, itu kan dirasakan oleh panca indera. Tapi kadang-kadang kalau kondisi mental, bener memang suka nggak kerasa gitu ya. Dan memang bisa apa namanya berbeda-beda lah di setiap orang. Nah, kalau yang Cina bilang ini nggak punya vision jangka panjang, oke. Mungkin ini saya agak berbeda ya dengan yang disampaikan oleh motivator pada pada umumnya gitu. Kalau menurut saya nggak ada vision jangka panjang, nggak apa-apa gitu kan. Toh kita maksudnya hidup at the present moment, kita hidup saat ini gitu ya. Tentu saja buat prioritas kita masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya bagi kita yang sudah berkeluarga, kita punya anak,
balik lagi sih ke tadi ya, bahwa segala sesuatu yang kita buat keputusan itu bukan cuma untuk kita, tapi akan ngaruh ke keluarga, ngaruh ke pasangan, ngaruh ke anak juga gitu. Nah itu maksudnya saya pun ngerasakan ya setelah masuki hidup rumah tangga dan apalagi udah punya anak gitu. Memang saya nggak ada visi jangka panjang kayak hidup tuh harus gimana, harus masuk Forbes 30 under 30 atau misalnya harus jadi orang terkaya atau apa. Itu tuh jujur nggak ada kayak gitu kan. Tapi bagaimana ya kita menjalani hidup gitu kayak tadi one step at a time gitu ya. Dengan ya kita udah set safety net keamanan di area masing-masing kayak gitu ya. Kalau ngomongin keuangan ya dana darurat ada, asuransi ada, kayak gitu kan. Paling enggak ya kan itu kan yang menjaga kita gitu. Dan sekarang ini ya paling enggak kita hidup bertanggung jawab atas hidup kita sendiri sih. Minimal kayak gitu ya. Kita nggak ngerepotin orang lain, kita nggak nyusahin orang lain gitu kan. Ya kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Dan kalau misalnya ada keluarga, ada anak, ya kita tanggung jawab sama mereka juga, tanggung jawab sama anak juga gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dibilang kalau ini tanda-tanda stres sih gitu ya. Dan sebenarnya kalaupun stres itu jangan ditakutin kalau menurut saya. Karena kita sebenarnya dalam hidup kita butuh stres dalam kadar tertentu gitu. Karena stres itu tekanan gitu kan yang membuat kita bisa maju dan berkembang gitu. Katanya the power of kepepet ya. Kalau saya di kerjaan gitu kan, kalau nggak ada deadline gitu kan, wah semua blast gitu aja, akhirnya nggak jadi apa-apa. Makanya mesti ada deadline gitu, mesti ada target gitu kan. Jadi adalah stres-stres seperti itu sebenarnya bisa bikin kita berkembang. Tapi kalau memang stresnya itu terlalu banyak gitu ya, dan habis itu kita nggak ada sumber daya untuk gimana overcome-nya, itu baru jadi stres yang akhirnya menjatuhkan gitu, yang akhirnya bikin nggak produktif gitu. Jadi sebenarnya stres pada kadar secukupnya sih nggak apa-apa, oke banget kayak gitu kan. Toh maksudnya apalagi kalau misalnya kita masih ada di keluarga-keluarga produktif ya, seperti kita harus bayar cicilan, kita harus bayar tagihan, itu kan semua adalah stres-stres yang mendorong kita untuk bisa produktif, untuk bisa maju. So nggak apa-apa juga sih, jangan setakut itu juga sama stres kalau menurut saya ya. Gitu. Ada stres-stres yang malah membuat kita bisa berkembang kok gitu. Wah, bener banget ya Ci Erika ya. You're like a circle that floats around me, keeping me. Thank you Ci Inge. Tapi benar kata Ci Erika, stres itu kadang-kadang ya tergantung diri sendiri kita memaknainya seperti apa. Ya kan? Kita mau menganggap itu sebagai stres, ya iya kita akan menjadi stres, kita akan berpikiran terus itu stres gitu kan. Yeah. Seperti apa bentuknya. Tapi kalau kita tidak menganggap itu stres, malah kita menganggap itu sebagai satu tantangan buat diri kita akan lebih semangat dan ternyata tiba-tiba kekuatan itu akan muncul di dalam diri kita sendiri secara nggak langsung, secara nggak sadar gitu kan. Muncul seperti saya langsung teringat gini loh, kayak Hulk, tahu nggak? Nah, itu kan kalau dia mengalami stres langsung dia berubah jadi hijau, jadi besar, jadi kuat. Nah, mungkin seperti itu ya Ci Erika ya, kurang lebih bayangannya. Ya. Dan terkait dengan stres ini emang kita mesti tahu bagaimana cara mengatasinya yang produktif sama yang nggak produktif. Kalau misalnya kayak stres, misalnya kita ada deadline nih, kayak gitu kan. Wah, ya gimana cara kita untuk mengerjakannya nih, untuk kejar deadline itu, kayak gitu. Tapi ada juga cara-cara mengatasi stres yang nggak produktif tuh adalah misalnya kita jadi mengkonsumsi alkohol, malah jadi minum minuman keras, kayak gitu kan. Atau misalnya larinya tuh ke hal-hal yang destruktif lah gitu, misalnya kayak jadi makan kebanyakan, makan sebanyak-banyaknya gitu, larinya ke makanan. Atau misalnya ada yang bilang shopping terapi, ya kalau misalnya budgetnya sesuai ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya budgetnya nggak ada gitu kan, memaksakan jadi masuk ketagihan, kita ngutang nggak kebayar-bayar, tapi kita lari ke shopping terapi, ya itu nggak baik juga sebenarnya kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi stres itu sendiri nih gitu, harus dengan cara-cara yang jangan malah menambah masalah baru, kira-kira gitu ya. Oke, thank you Ci Erika. Semoga Ci Inge terjawab ya, maksudnya dapat pencerahan dari solusinya ini sendiri. Oke, kita lanjut Ci Erika. Ada pertanyaan dari Sekretaris PP Wandani. Hai Ci, mau nanya, ini enakan langsung open mic atau bagaimana nih? Iya, ini Wanti atau Wimpi kayaknya nih ya kalau sekalian. Nah, boleh silakan open mic, silakan. Aku yang nanya Cici. Oke. Sering dimarahin kayaknya sama mamanya nih ya.
Iya Ci, itu kan kalau di akhir-akhir ini kalau dari berita kan banyak banget kekerasan pada anak Ci. Kayak kemarin kasusnya yang di Kebumen, anak dibunuh sama mamanya sendiri. Iya. Dari Brebes, maaf. Iya, betul. Bagaimana ya Ci untuk kita mengenalkan ke orang tua yang terutama di pedesaan tentang kesehatan mental? Oke. Wah, ini berat nih pertanyaan Wimpi ya, kayak pertanyaan sidang Pi nanyanya. Ini kayaknya program selanjutnya dari Wandani Iya, kayaknya Wimpi nanya jangan-jangan nih. mau gimana nih, dia mau bikin Seru apa banget gitu. Ci Erika Ci. Suka banget Ci kalau mau Ci. Ya, menurut aku sih memang kalau ke apa namanya ya kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya kesehatan mental itu kan masih baru. Even kita di kota aja tuh kayaknya baru hype beberapa tahun belakangan ini nih ngomongin mental health ya, apalagi di desa ya biasanya masuknya pasti akan lebih belakangan kayak gitu. Ya cara supaya mereka sadar adalah dengan kita banyak edukasi ke sana gitu. Kalau sekarang nih kita bisa ketemuan via Zoom online gini sebenarnya enak banget gitu ya, karena di desa sendiri mereka nggak usah datang ke sini, kita nggak usah ke situ, dengan online bisa ketemu. Tapi yang memang masih dibangun tuh salah satunya adalah infrastruktur, karena yang di desa tuh kadang-kadang berat tuh sinyalnya berat sekali gitu. Mau telepon WA aja boro-boro ya, apalagi mereka mau Zoom gitu kan, kita mau jelasin putus-putus gitu kan suaranya nge-lag, nggak nyampe juga informasinya apa. So kalau dari aku yang pertama kita mesti benahi itu infrastrukturnya dulu sih gitu. Dengan sinyal yang oke gitu kan ke sana kita bisa lebih enak untuk edukasi mereka sebenarnya gitu. Dan abis itu selain apa namanya edukasi yang sifatnya webinar seperti ini, kita bisa bangun campaign-campaign juga gitu Pi. Jadi misalnya kayak bikin apa namanya edukasinya tuh berupa apa namanya tuh infografis kayak gitu, berupa kata-kata singkat sebenarnya yang maksudnya kalau orang desa kan sekarang juga kayaknya udah pada punya handphone ya Pi ya, maksudnya mereka juga pada lihat WA dan lain-lain gitu. Kita bisa kirim itu tuh lewat WA seperti itu. Jadi memang kita sebarkan di WA tuh campaign-campaign kebaikan ya, bukan informasi-informasi hoax yang malah bikin tambah cemas jadinya gitu kan. Jadi menurut aku sih edukasinya bisa melalui itu tuh gitu. Sama kita sosialisasikan juga kalau misalnya ini untuk umat-umat Wandani ya gitu kan. Kita ada telekonseling juga sebenarnya gitu. Jadi dan maksudnya orang yang ke psikolog, orang yang ke hipnoterapis tuh bukan orang gila gitu ya maksudnya. Bukan orang yang secara value mereka secara manusia tuh lebih rendah daripada kita gitu, enggak loh gitu ya. Cuman karena mereka ke psikolog, cuman karena mereka butuh bantuan bukan berarti mereka tuh lebih nggak berharga dari kita, enggak gitu. Justru itu mereka orang-orang hebat yang memang mau mengakui mereka ada masalah dan mereka emang orang-orang yang mau take action untuk gimana cari solusi untuk masalah kita gitu. Nah itu campaign itu menurut aku perlu dibangun dulu sih gitu sambil memberikan informasi kepada orang-orang desa ini bahwa kalau kamu butuh bantuan gitu, kamu mau cerita-cerita gitu kan, ini Wandani kita udah ada wadahnya gitu, kamu bisa ke situ supaya dapat bantuan dari profesional gitu. Memang kalau memang kita mau pendidikan ke arah situ sih memang perlu dibikin dengan sistematis ya gitu supaya bisa menyentuh si masyarakat desa ini sebenarnya. Dan yang pasti dimulai dari kita sendiri dulu nih gitu, yang di PP, yang di kota gitu ya, yang di pusat seperti itu, kita menjadi contoh lah gitu bagaimana kita menjadi wanita yang memang kreatif, profesional dan berbudi luhur, jangan lupa gitu, di keluarga jangan lupa gitu, jangan sampai nanti orang-orang desa ngelihatnya si Wimpi aja nih masih suka marah-marahin anak kecil gitu misalnya kan gimana gitu kan jadinya kita memberikan contoh yang nggak baik gitu, padahal maksudnya kita pengen mereka juga berbudi luhur, kita pengen mereka juga bisa wanita-wanitanya menjadi apa ya, ibu yang role model untuk keluarganya gitu, mengasuh anaknya dengan baik, tapi kita sendiri memberikan contoh yang berkebalikan gitu kan gimana gitu. So memang kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Wah, Terima betul. kasih. Moga-moga menjawab ya Pi ya. Iya Ci, ditunggu ya Ci seminarnya Ci. Ya, wah langsung ditodong Eke. Wah. You're like a circle that floats around me, keeping me safe. Wah, thank you. Semoga
semoga terjawab ya. Tapi benar kata Ci Erika ya, semua harus dimulai dari dalam diri sendiri. Apapun itu selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Karena diri sendiri ini yang paling tahu apa sih yang dirasain, apa sih yang dipikirin gitu kan. Ingin apa sih dari pikiran ini, ingin seperti apa sih pemikiran ini, ingin berbuah bagaimana, ingin menjadi apa sih perasaan ini gitu kan. Semua balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Bener banget, thank you banget Ci Erika. Atau ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga, kita masih ada waktu sampai 11.45 ya. Ini udah 11.17. Oke, semoga bisa ini ya sharingnya memberikan insight ya buat cici-cici semua di sini ya. Banyak banget Ci Erika insight-nya, kalau bagi saya luar biasa banget, istilahnya cuman gara-gara satu efek samping itu sendiri dampaknya itu sampai kemana-mana gitu loh. Semua Ya, aspek benar-benar. kehidupan tuh ternyata juga kena. Iya. Bagaimana mengatasi kecemasan tentang virus corona yang tidak kunjung usai. Jadi mungkin kita berharap kan virus corona yang tidak kunjung usai. Jadi kan orang harapkan cepat selesai ya kan, tapi ternyata nih lanjut terus nih. Berubah lagi nih. Jadi dia merasa cemas karena si corona ini tidak pergi-pergi nih. Iya. Nah, waktu itu saya pernah dengerin satu orang teman share gitu ya, soal sebenarnya kan kalau kita di Buddhis suka ngomongin tentang duka kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita menderita gitu ya, kita mengalami duka gitu, sebenarnya adalah karena kita tidak bisa menerima kondisi acceptance itu. Nah, memang COVID ya kita nggak tahu mau sampai gimana gitu ya. Sudah mau jadi endemik gitu kan. Terus kemarin itu sudah sekolah sudah mulai PTM dan lain-lain, tapi habis itu ada Omikron gitu-gitu kan. Ya disinilah memang kayak kata Bu Krisna tadi sih, ya benar gitu, maksudnya kita ngomongin soal dhamma dan lain-lain, tapi ini benar-benar ujian sesungguhnya dalam kehidupan loh, gimana kita bisa menerima nih kondisi yang ada gitu ya, menerima kondisi yang ada dengan batin yang tenang gitu kan, atau kita berusahalah untuk mengatasi itu sebenarnya. So, ya kita nggak bisa kontrol si COVID gitu kan, nanti dia bermutasi lagi atau gimana, kita nggak bisa kontrol seperti itu. Ya memang kita mengharapkan yang terbaik ya, dengan kita tetap melakukan prokes gitu. Cuman balik lagi ini ke diri kita sendiri sih, untuk ya menerima gitu, yang menerima kondisi yang ada, accept kayak gitu kan. Kalau misalnya cara untuk mengurangi kecemasan, yang bisa dipraktekkan sih kalau menurut saya adalah yang pertama-tama kita sortir apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itulah yang kadang-kadang sumber yang menyebabkan munculnya kecemasan ini gitu. Misalnya berita-berita hoax. Karena kemarin gitu saya discuss dengan teman-teman gitu ya. Berita-berita tentang COVID yang selama ini beredar dari tahun 2020 even gitu. Itu sebagian besar tuh hoax. Lebih banyak hoaxnya daripada faktanya sebenarnya. Gitu. So, hati-hati banget ketika kita menerima informasi tentang COVID ini gitu. Jangan-jangan yang kita baca itu hoax gitu, dan ternyata hoax itu tuh udah membuat kita tambah cemas, kan rugi ya, udah informasi yang nggak benar, kitanya udah cemas gitu. Jadi kita mesti hati-hati banget untuk menyortir informasi yang masuk gitu. Mungkin kalau misalnya wah grup WA udah kebanyakan nih, terus ternyata ada grup WA yang nggak produktif ya, nyebarinnya forwardan message yang berkali-kali gitu ya, hoax lagi gitu, bacanya tiap kali bikin hati ketar-ketir gitu kan. Ya saran saya sih live aja gitu. Termasuk akun-akun sosial media yang kita follow gitu. Memang follow yang sumber-sumber yang memang kredibel, yang menyajikan fakta-fakta seperti itu. Akun-akun yang mungkin bikin kita destruktif, yang bikin kita tambah cemas, ya udah kita unfollow aja sebenarnya sih gitu. Follow-lah hal-hal akun-akun yang memang sehat bagi mental kita gitu kan. Kita kan makan juga kita pilih-pilih ya, makanan yang bernutrisi, makanan yang sehat buat tubuh kita. Begitu informasi yang kita masukkan ke diri kita, pilihlah informasi-informasi yang memang bernutrisi nih untuk mental kita. Jangan sampai informasi-informasi junk food gitu ya, yang meracuni mental kita, jadinya bikin kita merasakan kecemasan yang nggak perlu gitu. Itu yang pertama kali bisa kita lakukan ya. Lalu yang kedua, kenapa bisa tiba-tiba kita merasa cemas? Bisa jadi karena dari aktivitasnya nih, aktivitas yang kita lakukan gitu. Oleh karena itu bagus banget sebenarnya nih di Wandani kita bikin ada WDC gitu ya, terus habis itu ada penyembuhan jarak jauh, ada Bante-Bante juga aktif banget saya lihat di
media-media sosial gitu. Aktivitas seperti itu sebenarnya yang perlu kita ikuti gitu ya, yang bikin batin ini tuh jadinya lebih tenang gitu. Kita isi batin kita tuh dengan hal-hal yang baik, dengan aktivitas-aktivitas yang positif gitu. Dengan demikian memang itu bisa meredakan kecemasan yang ada gitu. Dan memang kalau misalnya kita merasa perlu bantuan dari profesional, yang kita nggak usah ragu untuk kontak ke profesional ya, terutama kayak sekarang di Wadani kita ada telekonseling gitu, udah nggak terkendala biaya lagi, udah nggak terkendala jarak lagi, karena kan segalanya online sebenarnya. So kita manfaatin sumber daya yang ada untuk menyehatkan mental kita gitu. Semoga kejawab ya, Nat. Iya. Semoga bisa Iya, kejawab. semoga yang bertanya bisa mendapatkan insight ya. Jadi lebih ini. You're like a circle that floats around me, keeping me safe. Luar biasa nih operator kita Johanna selalu standby. Iya, mantep ya. Iya, gercep. Iya. Jadi ya fresh gitu kan ya. Iya. Bener-bener dari yang ngantuk jadi bener Yang juga ngantuk ya, jadi langsung sadar langsung melek gitu. lagi. Langsung insight-nya langsung dapat setrum itu otaknya langsung meningkatkan. Nih ya. Nggak sempat freeze lagi jadinya pindah. Iya bener, nggak sempat freeze Iya, gua iya. beneran. Bener. Langsung on ya. Wah. Semoga kejawab ya, bener ya. Semua iya. itu di luar kontrolnya kita. Situasi, keadaan, ya kan, kondisi itu semua kan di luar kontrolnya kita. Kita nggak tahu perubahan itu akan terjadi seperti apa. Naik turun gitu. Kita nggak ada yang tahu. Benar. Terutama ini ya, sebenarnya selain kecemasan banyak juga yang akhirnya merasa insecure, merasa stres gitu ya, lagi-lagi karena sosial media sih gitu. Makanya menurut saya penting banget nih ketika kita lihat sosial media tuh kita melihatnya dengan kebijaksanaan lah ya. Ini maksudnya mudah diomongin, tapi memang ketika kita praktekkan kita perlu latihan gitu. Kadang-kadang ngelihat, ih kok si Civina enak banget sih dia hidupnya gitu kan, happy-happy seperti itu kan. Tapi maksudnya adalah kita tuh cenderung membandingkan hal yang kurang di diri kita dengan hal yang bagus di orang lain. Makanya selalu ngerasa orang lain tuh lebih bagus gitu kan. Padahal namanya hidup orang, hidup saya sendiri gitu kan, ada plus minusnya gitu, ada momen happy-nya, tapi ada juga kok momen-momen kita struggling, iya nggak sih? Tapi momen-momen struggling itu biasanya kita nggak post di sosial media, jadi orang-orang juga nggak tahu sebenarnya apa yang kita alami gitu. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa ada di posisi saat ini tuh kebanyakan orang nggak tahu, orang taunya happy-nya doang gitu. So, ya kita mesti bijak dalam menyikapi sosial media itu gitu. Maksudnya kadang-kadang kita ngiri sama hidup orang, jangan-jangan orang yang kita lihat dia juga ngiri sama hidup orang lain. Nah itu kan jadinya muter-muter nggak berkesudahan gitu ya. Dan balik lagi kalau misalnya kita follow ternyata akun-akun yang istilahnya tuh flexing kebanyakan, pamer-pamer gitu, dan akhirnya bikin kita jadi merasa rendah diri gitu kan. Sebaiknya kita nggak usah follow yang seperti itu sih gitu kan, yang malah bikin kita tambah stres gitu. Kita follow lah memang benar-benar akun-akun yang bernutrisi bagi hidup kita sebenarnya. Wah. Thank you Ci Erika. Jadi semangat, jadi bernutrisi. Jadi jangan follow akun-akun yang flexing doang ya, karena bikin mental kita jadi nggak sehat. Iya benar. Ci, lanjut Ci. Jadi nggak ada sehat, pertanyaan. gitu kan? Lanjut Ci. Ada pertanyaan dari Cian, langsung Cian. Ini dia ibu kepala sekolah kita. Halo, selamat siang Civina. Halo, selamat siang Erika. Siang Cian ya. Ya, Sotihotu. Karena kan tema kita hari ini kan efek dari Omikron ya. Karena saya berada di lingkungan sekolah nih. Mungkin berada di lingkungan sekolah kan orang tua murid ya. Kita berada di tengah-tengahnya di antara dampak-dampak dari virus ini gitu ya, karena banyak orang tua mungkin di sekitar sekolah kan mungkin ada yang terpapar, ada yang udah S1, S2, S3 segala macam gitu ya. Jadi di sekolah itu benar-benar tumpahannya, dampaknya itu benar-benar mantep lah. Tadi kita sudah bicara dari awal dari segi ekonomi, ya kan? Waduh, pembayaran uang sekolah seret nih karena dampak Omikron gitu kan. Nah, terus dari segi emosional juga kan, mungkin ada family-nya yang pergi, ada yang family-nya yang sakit, ada yang segala macam. Jadi itu orang tua murid di sekolah-sekolah ini nih yang saya rasakan ya. Jadi saya belum lulus ini belum, tapi saya dampaknya itu terasa banget di sini gitu, di
termasuk di diri saya sendiri, karena di sekitar saya itu saya menghadapi orang-orang yang memang berdampak dari Omikron ini, dari virus ini, dari COVID ini gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan kan seperti kalau sekolah itu kan ya dari segi ekonominya kena, dari segi emosionalnya kena, dari segi macam-macamnya kena lah gitu. Mau dari kalau sekolah itu kan nggak cuma ngurusin anaknya, tapi ngurusin orang tuanya juga. Kadang-kadang kita ngurusin omanya, opanya yang nganterin juga gitu kan, jadi rame lah gitu. Nah, saya mau tanya bagaimana kita memberikan pengertian atau memberikan hal-hal yang positif gitu kepada orang tua murid yang tadi kan sempat disebutkan kan di sini juga ada mama-mama ya yang mungkin sudah PTM sudah mau mulai buka, tapi ada orang tua yang anaknya ingin sekolah gitu, ingin disekolahkan gitu kan, tapi orang tuanya masih takut gini-gini, gimana ya Miss ya, saya sebenarnya anak saya mau sekolah loh gitu, tapi saya takut nih ini sekolah harus memberi jaminan apa, tapi kan sebenarnya sekolah nggak bisa memberikan jaminan apa-apa, di tempat manapun kan tidak ada yang bisa memberikan jaminan apa-apa ya, kecuali saya sekolah hanya bisa bilang, oh kami prokesnya ketat, standar prokesnya sudah dijalankan dengan baik, selain jaminan itu kan saya nggak bisa jamin apa, nggak mungkin saya bisa bilang oh nggak mungkin kena, pokoknya kalau datang ke sekolah sini nggak mungkin terpapar gitu-gitu kan, nggak mungkin ya Cia, seperti itu. Jadi hal-hal positif apa atau ada apa yang bisa kita berikan ke orang tua untuk menghadapi situasi seperti ini, ketakutan, kecemasan gitu untuk orang tua, dan juga mungkin untuk memberi kekuatan mental kepada guru-guru. Sebenarnya yang jadi resiko itu guru-guru ya. Guru-guru itu kan yang standby di sekolah, datang PTM dan segala macam, dan gimana caranya kita untuk memberikan satu hal kekuatan gitu loh. Memang ini harus dihadapi, kalau memang situasi ini efek dari pandemi itu ya kita memang akan hidup dengan ini gitu loh, harus mungkin ya nanti kita akan pakai masker terus atau bagaimana gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan hal-hal yang menenangkan, yang positif gitu, spesial untuk diri kita sendiri deh gitu Bu. Nah baru kita memberikan kepada oh iya begini, bagaimana. Kadang-kadang saya kalau udah ngeblank gitu, udah gimana gitu. Kadang-kadang kita harus bagaimana memberikan kekuatan untuk diri kita dulu deh sendiri untuk menghadapi orang-orang yang berdampak itu, atau kesabaran kita, atau emosional kita, atau apa kata-kata yang kunci keywordnya supaya mereka tuh oh iya begini loh, kita harus ya gini, kita hidup di sekarang ini kenyataannya seperti ini gitu loh Cia Rika. Seperti itu kira-kira. Wah, kalau mau curhat mah di sekolahan banyak. Kasus dampak Omikron itu, wah ceritanya banyak sekali di sekolah. Gitu. Iya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Cian pertanyaannya. Iya benar, kalau di sekolah ramai banget gitu ya. BTW suara saya jelas nggak ya? Tadi keluar pengumuman internet unstable nih. Moga-moga masih lancar suara. Aman. Aman ya. Oke, Ci, ini saya jelasin step by step ya Ci ya. Nah, Ci, memang kita perlu mulai dari diri kita sendiri dulu nih. Kalau kita masih merasakan ada emosi nggak nyaman, ada emosi kekhawatiran, itu dulu yang perlu kita netralisir sebenarnya, gitu ya. Kita tenangkan diri kita. Bisa misal kita ambil momen sendiri seperti itu. Mungkin kita bisa minum, kita bisa meditasi sejenak, kita bisa dengar video relaksasi. Sehingga paling nggak secara emosi kita udah tenang dulu. Ketika emosi udah tenang, baru di situ kita bisa berpikir dengan lebih jernih, gitu ya. Apa yang bisa pihak sekolah lakukan untuk menenangkan lah, kira-kira seperti itu ya. Nah tadi langkah pertama adalah emosinya sudah jernih dulu, baru habis itu kita mengambil langkah-langkah konkretnya, logisnya ya. Memang kalau sekolah itu yang saya pahami adalah, dan saya juga anak-anak saya juga sekolah gitu, jadi saya juga orang tua murid kayak gitu kan. Saya juga pahami bahwa sekolah itu nggak bisa menjamin bahwa 100% anak nggak bisa kena dari sekolah. Kalau mau anak nggak kena dari sekolah, ya nggak usah disekolahin sebenarnya kayak gitu kan. Tapi sekolah bisa melakukan langkah-langkah dan usaha untuk meminimalisir resiko sebenarnya. Kita lakukan adalah meminimalisir resiko. Itu the best we can do sebenarnya gitu. So, kita list prokes seperti apa nih yang memang bisa meminimalisir resiko. Misalnya kayak ruang kelas itu dibuat terbuka jadinya, seperti itu, ada ventilasi. Lalu misalnya kalau memungkinkan pasang HEPA filter kayak gitu. Lalu memang anak-anak guru itu wajib semuanya pakai masker ya. Bahkan ada juga guru-guru yang masker tambah face shield seperti itu kan. Lalu habis itu jumlah siswa juga dibatasin gitu ya, kegiatan-kegiatan yang berkumpul segala macam
di sekolah tuh nggak ada makan kayak gitu kan, itu juga kita list kayak gitu. Lalu ada juga sekolah-sekolah yang guru-gurunya setiap minggu mereka itu harus antigen kayak gitu. Lalu habis itu memang setelah kita melakukan list sejumlah prosedur protokol kesehatan tersebut, keputusan kita balikan lagi ke orang tua murid gitu ya. Jadi mungkin kita bisa sebarkan via Google Form seperti itu, kayak dari tanggal sekolah akan mulai PTM misalnya seperti kayak gitu. Prokes yang sudah kami lakukan adalah bla 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 bla. Jadi ada terms and condition-nya gitu, Ci. Kalau misalnya Anda mau memasukkan siswa ke sekolah harus mematuhi ketentuan seperti ini gitu. Misalnya siswa harus bisa pakai masker, habis itu sudah diedukasi bahwa anak-anak ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh makan minum di sekolah gitu misalnya gitu ya. Lalu habis itu kalau misalnya sedang merasa sakit gak enak badan sebaiknya nggak ikut sekolah dulu seperti itu. Jadi ada terms and condition-nya. Lalu misalnya jika ternyata anak terpapar dari sumber manapun, pihak orang tua tuh tidak akan menuntut sekolah seperti itu. Jadi kita udah ada terms and condition-nya, lalu orang tua agree dan dia submit. Jadi orang tua tuh ada pilihan mau masukin anaknya tetap ke sekolah dan apakah mau tetap di online kan gitu. Memang ya sekolah jadinya saya pahami sih sekolah pasti ribet banget secara teknis maupun administratif karena masih memfasilitasi anak-anak yang mau PTM dan memfasilitasi anak-anak yang tetap mau online. Tapi itulah the best we can do untuk balancing, meminimalisir resiko sekaligus bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kayak gitu. Jadi kita sudah menerapkan prokes, oke, tapi pilihan kita kembalikan lagi kepada orang tua dengan kita menjelaskan konsekuensinya seperti apa. Orang tua kalau agree baru kirim anaknya ke sekolah gitu. Kalau misalnya orang tua masih belum nyaman, ya udah di rumah aja online juga bisa sekolah kayak gitu. Jadi mungkin itu kali ya step by step yang memang kita bisa lakukan ya untuk menjelaskan kepada orang tua gitu, termasuk kepada guru ya. Yang pasti sih sebenarnya apa yang membuat tenang itu tuh adalah ketika kita disiplin dengan prokesnya gitu. Itu yang sebenarnya kan sangat meminimalisir resiko gitu ya. Lalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas kayak gitu-gitu. Kalau guru-guru yang merasa nggak enak badan udah sebaiknya nggak usah masuk sekolah aja seperti itu gitu. Kalau untuk standarisasi prokes sekolah kita sudah jalankan, cuman terkadang kita masih menghadapi kita semua standar untuk opening sekolah itu sudah memang checklist seperti itu ya. Semua sudah tapi terkadang kita menerima orang tua, masukan dari orang tua, ini sebenarnya saya mau nih anaknya mau, tapi saya masih begini, saya takut nih soalnya ininya begini. Apa yang harus kita jawab ke kalau masih ada ketakutan dari orang tua, bukannya dari segi prokesnya tapi dari seginya dia masalahnya kemarin mungkin omanya pergi atau gimana gitu. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada orang tua, misalnya hal-hal positif apa yang gimana ya yang bisa. Mereka kadang ini, iya nih saya pengen anaknya masuk, tapi saya masih trauma nih, gini, anaknya mau masuk, tapi kemarin pokoknya nggak ada, gini, saya juga masih ada ketawa, tapi ya saya juga ngerti sih, gini. Nah, kita harus jawabnya seperti apa gitu. Dia takut, tapi takut, tapi nggak apa gimana. Nah, kita responnya seperti apa gitu. Iya. Ketika menghadapi orang tua yang galau gitu ya, kita perlu tegas. Jadi biar nggak tambah galau gitu. Ya udah kalau misalnya mami belum tenang, sebaiknya nggak usah sekolah tatap muka dulu, online dulu aja mami sampai memang mami merasa siap seperti itu gitu. Maksudnya apalagi kalau misalnya juga ada orang tua yang misalnya habis pergi-pergi gitu ya, atau misalnya dia habis terpapar gitu. Nah, itu maksudnya kita juga boleh tegas, mami sebaiknya anaknya jangan dikirim ke sekolah dulu gitu. Jadi menunjukkan kepada orang tua lain bahwa kita tegas nih aturannya. Jadi kita benar-benar melindungi anak-anak yang masuk sekolah ini biar mereka nggak terpapar sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika ada orang tua yang masih galau seperti itu, menurut saya sih sebaiknya tegas aja, kalau memang belum siap ya jangan dulu gitu kan, karena kalau misalnya memang orang tua udah siap ya ini resiko yang harus dihadapin tuh ini gitu, clean and clear seperti ini penjelasannya. Dan boleh juga sih Cian untuk meringankan, entah mungkin bisa meringankan beban atau enggak, mungkin boleh dibuat semacam krisis center atau call center ya, saya di beberapa sekolah ada yang bikin seperti itu, pusat pengaduan gitu. Jadi menghadapi orang tua yang mungkin pengen konsultasi terkait kondisi pandemik ini di sekolah, belajar online gimana, mau masuk tatap muka itu kira-kira gimana. Jadi memang udah ada khusus
call center-nya gitu kali ya maksudnya ya, bagian yang untuk menjawab keluhan-keluhan orang tua seperti ini gitu. Mungkin itu bisa membantu tuh. Jadi maksudnya nggak semua guru dicurhatin, nggak semuanya ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya kan bisa mabok juga tuh ya kalau semua orang tua lapornya ke kepala sekolah gitu ya. Nah ini Bu Wisaka udah senyum-senyum nih ya, merasakan sebagai dulu jadi kepala sekolah ya Bu ya. Oke, kalau untuk diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri bagaimana menerima semua gitu keluhan segala macam. Kadang-kadang kita merasa lelah atau gimana Ya. gitu, aduh capek deh gitu, kita mau kasih Ya. perhatian yang gini gitu. Iya. Oke, nah balik lagi ke poin pertama tadi ya Ci ya. Jadi kalau ketika kita menerima saran orang tua, memang sebaiknya ada waktu-waktunya juga call center kayak gitu-gitu kan. Maksudnya nggak perlu, kita nggak perlu merasakan tuntutan kita harus 24/7 jawabin mereka ya, karena kita jadinya akhirnya lelah sendiri kalau kayak gitu. Dan ketika kita lelah mungkin kita jawabinnya jadinya nggak optimal juga, kita terpengaruh sama emosi juga mungkin kayak gitu. So kita pahami kapasitas diri kita lah gitu, ada jam-jamnya mungkin, oh ini saatnya memang saya ready untuk dengerin curhat orang tua, untuk respon ke orang tua gitu. Dan sediakan waktu dalam tanda kutip tuh untuk detox ya, detox mental seperti itu gitu, mencari waktu, momen untuk sendiri, untuk menenangkan diri, untuk lepas dulu nih dari beban pikiran sekolah dan pekerjaan gitu ya gitu. Jadi kan kalau kita rutin detox gitu kan, berikutnya kan kita udah lebih fresh lagi nih untuk bisa menghadapi orang tua lagi dan segala permasalahannya gitu. Jaga kesehatan juga ya Ci, maksudnya minum vitamin juga, cukup istirahat, makan makanan bergizi. Saya sih Kalau selama sempat ini berolahraga. Ci, saya pakai teknik breathing. Jadi kalau ada yang komplain, tunggu sebentar ya, saya napas dulu sebentar. Nah itu juga boleh. Jadi Itu saya juga tarik oke. napas dulu. Kalau ada mama yang datang yang udah telepon, Pak, sebentar ya, kalau tunggu sebentar. Atau saya dengerin sambil saya breathing in, out. Iya. Jeda ketemu antar orang juga boleh tuh, kita pakai quick detox gitu ya, nafas gitu kan. Biasanya bisa nafas 4-2-4. 4-2-4 tuh tarik nafas 4 kali, tahan 2 kali, buang 4 hitungan gitu. Atau 7 breathing gitu kan, tarik nafas, buang nafas 7 kali gitu. Atau kita ke WC dulu, cuci muka, cuci tangan gitu kan. Biasanya kita akan berasa lebih fresh sih. Itu kayak kalau kita mau cepet quick transition gitu ya. Biasanya kalau di konselor tuh kalau misalnya kliennya back to back gitu-gitu kan, nah di jeda-jedanya tuh gitu tuh cara kita untuk switch antar klien, kurang lebih gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama banyak. Terjawab, Terima kasih. Semoga membantu ya. Terima kasih. You're like a circle that floats around me, keeping me safe. Thank you Cien. Tadi seperti saran Ci Erika gitu kan, mungkin ada namanya call center gitu. Atau mungkin juga kalau menurut saya bisa juga mengundang Erika untuk memaparkan lebih jelas lagi ke para orang tuanya di sekolah Cien gitu kan, diberikan seminar-seminar khusus gitu kan. Jadi biar para orang tua lebih terbuka lagi gitu loh. Kenapa sih gitu kan efek samping Omikron ini, efeknya positifnya apa, negatifnya apa gitu kan. Jadi lebih dapat lagi gitu loh dari ahlinya langsung dari Ci Erika. Mungkin juga bisa dijadiin masukan itu, Ci. Siap, terima kasih banyak Ci Vina, terima kasih banyak Ci Erika. Sehat juga buat semuanya. Sehat juga. Oke, thank you. Wah, waktu udah nggak berasa banget nih kita nih. Udah jam 11 berapa nih? Tunggu, saya ngeliat handphone dulu. 11.41 ya di sini. Wah, iya bener. Ada lagi cici-cici yang ingin bertanya? Nanti sebelum saya ngeblank lagi, nanti saya dipanggil lagi sama Natal ini. Mau bertanya ya, Tina? Oke, Cilicien, silakan. Budaya. Tante. Ya, Erika, semua, Vina dan teman semua. Ini antara mau bertanya dan pernyataan juga. Dalam corona ini bikin kita semua kayaknya gampang stres ya. Dari tahun kemarin, dari ipar kena corona, tapi karena ada cancer juga sampai meninggal, sampai ketakutan dari tahun lalu ipar saya meninggal, kemudian anak saya ada yang kena corona alpha, ada yang juga kena
tahun ini kena corona Omikron, saya juga kena Omikron juga. Terus untuk faktor ekonomi juga berpengaruh ya corona ini ya. Jadi agak berkurang. Jadi karena kita juga keluarga besar kan masih ada mertua, jadi kayaknya banyak pusing juga. Tapi kalau saya udah pusing gitu, saya ikut meditasi yang mertaade gitu. Kalau lagi ingat bagus bisa stresnya agak hilang. Tapi kebanyakan stresnya datang lagi gitu. Jadi tadi saya dengerin si Erika bilang pakai teknik napas, tahan napas 4 kali, tahan 2 kali gitu ya. Kalau yang meditasi yang teknik yang Pak Adi guna itu sih saya nggak ada videonya. Paling ya saya praktekin sendiri kalau inget-ingetnya bagian mana gitu. Jadi kita ibu-ibu ini emang kata Ibu Krisna ini prakteknya susah gitu. Jadi kalau lagi stres gitu sebaiknya gimana ya ngatasinnya gitu. Makasih Ci Licien, silakan Ci Erika. Thank you Tante Licien pertanyaannya Tan. Nah, ini saya jelasin dari cara mencegahnya dulu ya Tante ya, baru nanti kalau misalnya kita udah merasa stres bagaimana cara mengatasinya kayak gitu kan lebih enak kita mencegah ya daripada mengobati ya. Kalau cara untuk mencegahnya itu adalah dengan kita menerapkan pola hidup sehat karena fisik itu ngaruh banget ke mental. Kita berasa akan kalau misalnya kita lagi kurang tidur, kita lagi kecapean, itu moodnya juga jadi lebih berantakan misalnya, jadi lebih uring-uringan, jadi lebih gampang marah, senggol bacok, kayak gitu ya Tan ya. Jadi memang pola hidup nih yang perlu kita jaga dulu kayak gitu. Tidur sebisa mungkin kita usahakan sesuai dengan usia masing-masing ya, 7-8 jam kan biasanya sehari kayak gitu. Lalu habis itu makanan yang kita masukkan juga ngaruh banget sebenarnya gitu. Jadi makanan sebisa mungkin memang kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi, real food seperti itu. Lalu habis itu kalau butuh suplemen vitamin tetap kita konsumsi juga gitu ya. Lalu aktivitas fisik seperti olahraga ringan gitu. Ini kemarin gara-gara saya juga habis kena Omikron baru aktif lagi nih pengen olahraga kayak gitu. Dan saya waktu itu saya download di handphone apps itu olahraga 7 menit doang, 7 minutes exercise kayak gitu. Jadi memang kalau lagi nggak sempet misalnya kan kerja, wah mau nyelip di mana nih olahraga gitu kan, 7 minutes kan bisa banget nyelip ya. Gitu dengan kita gerakan-gerakan santai aja kan kayak cuman stretching, misalnya ada yang cuman gerakan tangan doang, mungkin tubuh bagian atas doang. Itu bikin kita lebih fresh loh dibandingkan kita sama sekali nggak bergerak gitu. Dan itu ngaruh banget ke mood sebenarnya. So, cara kita untuk mencegah stres itu muncul pertama itu tadi, maksudnya kita cukup tidur tuh ngaruh banget gitu ya, makanan, lalu sama kita bergerak gitu. Maksudnya kita mungkin terbatas kemana-mana nggak bisa, tapi maksudnya kita tetap usahakan ada aktivitas fisik lah, stretching seperti itu kan, atau Tante Licien kan suka jalan di rumah juga, maksudnya di kompleks juga gitu ya Tan ya. Mungkin boleh juga Tan, itu tuh refresh banget sebenarnya. Itu bagus banget sebenarnya buat bukan cuma buat fisik tapi buat kesehatan mental kita juga, karena fisik sama mental itu kan nge-link gitu. Terus gimana nih kalau misalnya nanti kita sudah merasa lagi nggak nyaman, kayaknya lagi merasa stres, mungkin ke-trigger gitu ya, kepikiran keuangan, kepikiran anak dan lain-lain kayak gitu. Nah, tadi Tante udah oke banget kan, Tante ikut meditasi kayak gitu kan, kita balik ke breathing gitu. Kalau tadi breathingnya saya itu 4-2-4, jadi 4 itu tarik nafas, 2 tahan nafas, 2 hitungan tahan nafas, 4 hitungan buang nafas gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu, terus habis itu tahan 1, 2, habis itu buang nafasnya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, habis itu sebenarnya kalau dari Pak Adi Gunawan ngajarin namanya posisi kunci gitu ya. Posisi kunci itu adalah yang ini, yang tangan kiri ke depan, kanan di atasnya, terus kita gini gitu ya. Gini, kakinya disilangin. Ya, posisi silang gitu. Jadi ini tangan kanan depan, terus kaki kiri itu kaki kirinya yang di depan. Habis itu gini, kita nafas lah 1 menit kayak gitu. Nafas 1 menit. Nah, itu bikin kita merasa lebih tenang sebenarnya, merasa lebih nyaman. Gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan juga ya. Meditasi, posisi kunci gitu. Terus habis itu bisa juga kita dengerin audio relaksasi ya, membantu untuk kalau misalnya kita mau istirahat, mau lebih tidur lebih nyenyak gitu. Karena si Pak Adi itu tuh audio relaksasi ada beberapa. Ada yang bisa didengerin, waktu itu aku pernah dengerin misalnya kayak siang-siang gitu, jeda break kerja seperti itu, dengerin setengah jam, terus
terus habis itu bangun jadi lebih fresh, lebih segar, kerja jadi lebih fokus gitu. Terus ada juga yang emang buat pengantar tidur nyenyak. Jadi itu emang didengarkannya ketika kita mau tidur, sehingga tidur malamnya itu jadi lebih berkualitas gitu, kita lebih fresh jadinya gitu. Nah itu bisa dilakukan juga. Atau nih yang lagi saya coba lakukan juga adalah sebelum tidur. Kalau saya sih sebelum tidur ya biasanya ya, itu nulis hal-hal yang bisa disyukuri lah, hal-hal yang baik yang terjadi di hari ini gitu. Ada yang waktu itu Cina pernah ajarin ketika bangun tidur gitu kan, tapi kalau saya kayaknya lebih cocoknya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kayak rekap hari ini apa aja sih yang udah terjadi gitu ya, dan yang happy-happy-nya apa aja kita tulis. Jadi dengan demikian tuh sebelum tidur kita mengkondisikan, kita ingatnya sama hal-hal yang baik, sama happy moment gitu. Jadi ketika kita tidur kebawanya tuh si happy moment ini nih. Jadi itu bisa bikin kita ketika bangun lebih fresh, mood-nya pun jadinya lebih segar, lebih menyenangkan seperti itu. Dan ingat juga ya untuk kita care, ngobrol sama teman-teman gitu, karena dengan ketika kita care, misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, kita ngobrol sama teman kita, connected lagi gitu ya, itu juga bikin kita lebih fulfill gitulah, lebih seneng gitu ya. Karena saya pun juga merasakan gitu, meskipun nggak bisa, udah lama nih nggak ketemu sama teman, udah lama nggak kumpul-kumpul gitu kan karena si pandemik ini, tapi ketika ngobrol nanya dia apa kabarnya, sekarang lagi ngapain segala macem, wah ada perasaan refresh gitu-gitu loh, kayak kita ngobrol lagi, kita ketemu lagi, kita tahu dia kabarnya seperti apa gitu. Dan buat teman kita pun dia jadi seneng gitu karena dia ngerasa ih masih ada yang ingat aku, masih ada yang perhatian loh sama aku gitu. Jadi ya ingat juga kita untuk care sama orang lain, karena dengan kita care sama orang lain, kita pun sebenarnya juga jadi berasa happy loh gitu. Wah, thank you banget Cici Erika, semoga Cilicin terjawab ya. Ya. Terus mau nanya, kalau saya kan masih punya mertua dua, yang lelaki udah 90-an, sering sakit-sakitan, sudah Alzheimer, jadi kadang-kadang jatuh gitu kan, jadi pikiran juga. Nah kalau itu sebaiknya apa kita sadari emang itu sudah alami, kalau orang tua memang begitu, jadi kita terima aja situasinya begitu ya, karena emang sudah anicca ya. Benar Tan, kita terima itu. Sebenarnya kita nanti boleh kasih jempol ya buat Tante Licin ya, karena merawat orang tua seperti itu, wah itu butuh effort dan butuh usaha tuh yang luar biasa banget sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kita perlu sadari juga ketika even bukan mertua kita sendiri ya, ketika kita merawat orang sakit itu sebenarnya sama seperti kita merawat sang Buddha sendiri, katanya gitu ya kalau saya nggak salah gitu kan. Apalagi kita merawat mertua sendiri, wah itu sebenarnya karma baik yang luar biasa banget tuh yang sedang kita lakukan gitu kan, parami yang luar biasa banget. Jadi meskipun kayak mungkin challenging, mungkin susah kayak gitu ya, tapi ketika kita menyadari bahwa wah aku lagi melakukan kebaikan yang luar biasa banget nih gitu, itu mungkin membuat kita jadinya lebih bersemangat dan lebih happy ya. Sorry, mertua saya sih di Palembang, cuman kan suka sakit, jadi kita sering pulang ke sana nengokin gitu, karena dia juga kangen dengan anaknya. Ya pasti kangen ya. Jadi ya kita yang sebagai anak, jadi harus seimbang juga ya. Emang sudah waktunya orang tua sakit begitu ya, kita terima aja, jangan terlalu bersedih gitu ya. Ya, kita lakukan yang terbaik gitu, kita merawat gitu kan, sehingga nanti ketika ya pastikan yang namanya semua manusia akan ini ya, kita akan pindah alam juga gitu, begitupun dengan mertua kayak gitu kan, kita nggak merasa menyesal gitu, kita nggak merasa ya kenapa dulu pas si mama papa masih ada kok aku nggak gini, karena sekarang kita sudah melakukan yang terbaik loh, kita udah benar-benar merawat gitu, jadi nanti benar-benar kita nggak ada penyesalan nanti apapun yang terjadi. Iya. Oke. Terima kasih. Thank you Cilicin. You're like a circle that floats around me, keeping me safe. Wah seru ya kalau ngomongin efek samping itu sendiri, sampai waktu sudah harus times up gitu kan, sudah jam 12 gitu kan. Wah, masih banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang pengen dipertanyakan gitu loh ke Ci Erika gitu, tapi sayang banget, mohon maaf banget saya harus meng-cut. Ini dia acara kita selanjutnya. Silakan Joanna. Natali, silakan Natali. Ya, penyerahan sertifikat ya.
Ya, kita ucapin terima kasih ya teman-teman semua untuk Ci Erika bersedia meluangkan waktu hari ini berbagi sama kita. Jadi kita jadi dapat masukan banyak banget. Ini adalah sertifikat karena semuanya online, kita berikan sertifikatnya online juga ya Ci Erika ya. Oke, thank you. Rika dari sebagai narasumber dari acara Women Dhamma Club. Kita juga udah kirimkan hadiah buat Ci Erika, mudah-mudahan udah sampai ya. Ya, nanti aku cek ya Ci di bawah ya. Tadi kayaknya udah ada gerak tapi belum lihat barangnya. Dibuka. Semoga suka hadiahnya dari Wandani PD DKI Jakarta. Terima kasih Ci Erika. Thank you, Ci Erika. Thank you banget kesempatannya. Silakan selanjutnya. Nah, ini dia. Belum afdol kalau kita belum berdana. Kita sudah mendapat pencerahan hari ini dari Ci Erika gitu kan. Ada waktunya kita juga berbuat satu kebaikan, yaitu menabur kebaikan itu sendiri dengan berdana. Happy birthday to you. Nah, seperti kata Ci Erika tadi, kita harus sama-sama mempunyai rasa care kepada sesama kita. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Cici Veronica. Selamat ulang tahun Cici Veronica. Happy birthday Tante Taufa. Happy birthday. Happy birthday. Mana Ci Vero? Boleh dong buka videonya. Halo, thank you. Oh, ada Cici ya masih. Ini ya? lagi pakai Weni punya. Oh, Ci Vero pakai. Thank you. Semoga semuanya bahagia. Sadu. Selamat ulang tahun ya Ci Vero. Ulang tahun Ci Vero. Happy birthday. Bu Wisaka, Minda semuanya ya. Natalia, Erika hebat. Selamat ulang tahun, Wah. Thank you Tante. Selamat ulang tahun, Tauwa. Selamat ulang tahun. Thank you, Sehat selalu. Lijen. Thank you. Thank you. Ini sambil Makasih Bu Erika ya. Oke, Sama-sama, Bu selanjutnya. Krisna. Saran untuk pikiran saya. Ya, sama-sama ya Bu Sadu. Krisna. Sadu. Semangat, Ibu. Ya, semangat atas kegiatan ini. Ibu Vero juga selamat berpakaian. Makasih semua cici-cici ini masih bersama-sama kita. Sebelum menutup acara hari ini, boleh dong Ci Erika pesan-pesan untuk kita semua hari ini biar kita semua lebih semangat, lebih siap menerima efek samping dari Omikron ini sendiri. Silakan Ci Erika. Thank you buat Civina, Cinatali, juga Bu Wisaka ya Bu untuk kesempatannya saya bisa sharing siang hari ini dengan cici-cici semua. Semoga apa yang tadi dibagikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau dari saya pesannya adalah meskipun kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain secara bebas, kumpul-kumpul fisik seperti dulu, tapi kita perlu ingat, ayo kita tetap melakukan kebaikan, ayo kita tetap care sama teman-teman kita yang lain gitu. Sekarang tuh kita dimudahkan banget dengan adanya teknologi seperti itu ya, mau nyapa teman itu tinggal langsung pakai WA itu udah bisa seperti itu. Jadi kita physical distancing tapi jangan social distancing ya. Meskipun jauh di mata tetap dekat di hati seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk cici-cici semua. Sadu. Sadu. Makasih banget Ci Erika. Jauh di mata tetap di hati. Itulah kita semua. WDC juga begitu. Walaupun kita ketemu hanya di online gitu kan, hanya di Zoom ini, tapi kita selalu tetap dekat di hati. Ya kan Ci? Ya, betul banget. Thank you Ci Erika waktunya.